Oke teman-teman, setelah kemarin hari kita ngebahas HP Redmi 9T yang saya bilang worth it, HP gaming gitu ya, yang harganya hitungannya murah dan itu tidak menampilkan fakta yang memang seperti itu. HP yang saat ini di tahun 2025 bisa kalian dapetin dengan harga Rp950.000 aja ini. Ini adalah Redmi 9T dengan varian RAM 4 dengan storage-nya di 64 GB. Itu memang udah masuk kategori gaming yang murah ya, yang harganya cuma di bawah 1 juta gitu ya teman-teman. Terlebih lagi kalau kita harus mencari HP gaming di angka sekian itu sangat sulit banget ya. Salah satu solusinya memang HP Redmi 9T. Akan tetapi memang kalau dibahas lagi soal minusnya apa, ada minus gak sih HP ini? Ya memang seperti yang rame di komentar HP ini Redmi 9T yang saya pegang di sini teman-teman. Banyak banget yang bilang raja matot ataupun ya raja botlop dan semacamnya lah ya. Komen-komenannya itu pun juga bervariasi. Saya pun di sini nggak menyalahkan komentar yang seperti itu ya teman-teman, karena memang series Mi ataupun seri Xiaomi Redmi 9T yang saya pegang di sini memang terkenalnya begitu ya. Ada beberapa hal juga yang menyebabkan HP ini gampang matot dan semacamnya. Tapi secara performa memang seperti yang saya sudah sampaikan di awal, HP Redmi 9T ini dibuat ngegame. Untuk HP ukuran di bawah 1 juta itu udah yang paling nyaman sih kayaknya gitu ya teman-teman. Dengan HP yang dilengkapi chipset Snapdragon 662 di sini dia udah oke banget. Dilengkapi dengan skor Antutu yang menurut saya untuk HP harga di bawah 1 juta udah lumayan ya. Hampir mencapai 200 ribuan untuk Antutunya di HP Redmi 9T-nya di sini, dan HP ini pun juga oke sih menurut saya, baik dari kualitas layar yang hitungannya dia udah Full HD Plus gitu ya. Ukuran layarnya pun juga gede banget. Kalau kita cek di bagian Google di sini katanya ada NFC, tapi kalau yang masuk ke Indonesia itu biasanya non NFC. Dan oke, kita sekarang fokus lagi ya teman-teman. Kita fokus lagi yang bikin HP ini, HP Redmi 9T ini matot gitu ya, yang bikin banyak matot, dan ini sesuai dengan pengalaman saya banget gitu ya. Kenapa kok bisa cepet ataupun bikin HP ini matot itu apa sebenarnya ya gitu ya teman-teman. Ya yang pertama yang sering bikin HP-nya matot adalah main gamenya. Memang ketika kalian suka main game nih, kita main game gitu, kemudian main gamenya itu sambil ngecharge dan semacamnya, itu bikin drop di bagian HP-nya. Kadang kan memang yang seperti itu ya teman-teman. Padahal baterai di HP ini udah awet banget loh, tapi masih banyak aja yang main game sambil ngecharge dan semacamnya. Baterainya udah di 6000 mAh yang menurut saya udah super awet banget untuk HP Redmi 9T-nya di sini teman-teman. Selain yang saya sampaikan di awal gitu ya teman-teman, yang bikin HP ini gampang botlop adalah yang kedua, seringnya memori penuh ya. Yang banyak banget kalau udah pegang HP yang speknya udah oke ini hitungannya, yang harganya murah gitu ya, biasanya dibuat banyak aplikasi, downloadin semuanya, file video, file foto, udah semuanya lengkap di bagian sini ya teman-teman. Itu juga yang bikin HP Redmi 9T-nya di sini gampang banget botlop gitu ya. Memorinya yang hitungannya ya ada yang 64, ada yang 128 GB, dan itu dibuat full gitu, dibuat penuh, akhirnya HP-nya gampang mati ya teman-teman. Nah itu yang bikin HP-nya gampang mati ya. Makanya buat kalian mau pegang HP apapun, baik itu Redmi 9T ataupun Redmi yang lain gitu intinya, ataupun HP Oppo, Vivo dan semacamnya, kalau memori kalian udah ada tulisan memori hampir penuh gitu ya, kalian harus hapus-hapusin lah semuanya gitu ya, biar nggak kejadian yang namanya botlop dan semacamnya ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir ini yang banyak banget itu ya, HP Redmi 9T itu biasanya baru botlop
ngerasanya bootloop yang baru selesai update sistem ya. Biasanya kan ada kan update sistem, update MIUI dan semacamnya gitu ya teman-teman. Kemudian kena reset, itu yang biasanya bikin bootloop dan semacamnya gitu ya. Di HP Redmi 9T di sini, bahkan bukan hardnya HP Redmi 9T yang saya pegang di sini teman-teman. Bahkan banyak juga kayak HP Redmi Note 9 gitu ya, yang sering ngerasain yang seperti saya pegang ini. Mereka bootloop ketika setelah selesai update sistem dan juga selesai reset pabrik gitu ya. Buat kalian yang hitungannya udah pengguna pertama dari HP itu, mending kalau udah terlalu banyak file, jadi alasan yang kedua itu jadi alasan yang paling pokok sebenarnya ya, memori yang hampir penuh gitu ya teman-teman. Kalau memorinya udah hampir penuh, kalian jangan update sistem terlebih dahulu ya, biar nggak bootloop gitu ya. Kenapa? Karena HP yang udah hitungannya memori udah penuh gitu ya, kemudian kalian update sistem, yang tergolong untuk update sistem itu membuat HP-nya malah makin berat. Kenapa? Karena ya update sistem itu juga memiliki kebutuhan terhadap storage gitu ya. Yang hitungannya kalau update itu biasanya 1 gigaan, kalau update sistemnya itu juga mempengaruhi kayak aplikasi makin nambah kapasitas dan semacamnya gitu. Jadi kalian harus ya hitungannya harus teliti banget lah kalau pengen update sistem gitu ya teman-teman, biar nggak ngebootloop. Apalagi kalau udah selesai resetnya di reset pabrik dan kemudian muncullah beberapa kendala seperti bootloop tadi ataupun matot tadi gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati banget dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi dengan beberapa hal yang komen-komen yang memang benar adanya, si Raja Matot Redmi 9T ini tidak menutup kemungkinan juga kalau HP ini memang sebenarnya cukup laris ataupun HP yang cukup oke untuk dibuat main game di harga di bawah 1 juta gitu ya teman-teman. Kalau menurut kalian gimana tentang HP Redmi 9T di sini? Atau mungkin kalian yang udah punya pengalaman dengan HP Redmi 9T di sini, kalian langsung aja komen-komen di kolom komentar ya teman-teman.